kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku. Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Terpujilah Tuhan buat anugerah-Nya yang besar dalam hidup kita. Sampai saat ini sebagaimana kita ada, semua hanya karena kasih kebaikan dan lawatan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita selalu memuji Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Karena kita tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Sambil merenungkan kebaikan Tuhan, mari kita dengan penuh kerendahan hati datang di hadapan-Nya. Kita mau katakan, pujian dan syukurku hanya kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Pujian dan
kasihi, kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam segala situasi kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, kasih dan anugerah-Nya sempurna melawat kita. Mari menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memimpin kami dalam kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang selalu membimbing kami dalam kekuatan-Mu. Betapa kami bangga bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa buat segala yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh sempurna kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang selalu setia menopang kami dengan kasih dan rahmat. Haleluya. Ku tahu hidupku penyembahan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku bersembahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah ini akan ditabiskan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu semua saya undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Menjaga hatiku agar bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah Kita habiskan ibadah ini. Ibadah minggu ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
sampai ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Warta jemaat gereja kita pada hari ini, Minggu 20 September 2020 adalah sebagai berikut. Pertama, atas nama Gembala, Penatua Diaken dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sehubungan dengan meningkatnya wabah pandemi virus COVID-19 di Pematang Siantar, maka gereja melakukan evaluasi beberapa minggu ke depan, dan gereja memutuskan untuk kita kembali beribadah dari rumah melalui YouTube GMII Bukit Sion. Ibadah akan dilakukan kembali di rumah pada hari Minggu 27 September 2020. Demikian warta jemaat kita pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mendoakan pokok-pokok doa yang sudah dipersiapkan. Sebelum kita menaikkan doa-doa sahabat kita, mari kita menaikkan pujian Kaulah Harapan. Pertolonganku
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Kau Allah sudah menolong, memelihara kehidupan kami, mau memberkati kami, memberi kekuatan kesehatan bagi kami ya Bapa. Kami sungguh merasakan, menikmati lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami bisa berdiri teguh. Itu semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa ibadah minggu dapat kami lakukan selama beberapa minggu ini ya Tuhan, yang dibagi dalam 3 wilayah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi jemaat Tuhan dan juga bagi gereja Tuhan. Terima kasih Bapak, walaupun di tengah-tengah pandemi virus COVID, tapi kami sungguh merasakan lawatan-Mu dan penyertaan-Mu bagi jemaat Tuhan hingga saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, maupun dalam usaha, bahkan dalam pekerjaan. Tuhan menolong dan Tuhan yang memberkati. Bahkan kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami, pendidikan cucu kami, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan juga mengalami kelemahan tubuh. Doa kami, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk Bapak TH Silalai, Bapak Ibu Reksa Musir, Ibu Syadari, bahkan hamba sendiri, Nyonya Manalu Burdamanik, Nyonya Es Tepu, Queen Kristatan, Kevin Stopu. Tuhan yang menolong, memberkati, memulihkan, menyembuhkan ya Bapak. Berkati perawatan, berkati pengobatan hamba-hamba-Mu ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk Bapak RF Marpaung, Bapak Otto Sidaputar, dan adik kami Jessica Sidaputar. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati pengobatan mereka. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak, Engkau berikan kesembuhan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk anak kami yang melakukan belajar jarak jauh dari rumah. Tuhan yang memberi hikmat, memberi kemampuan bagi anak kami untuk mengikuti belajar jarak jauh ini melalui online ya Tuhan. Beri hikmat bagi guru-guru, bagi dosen, bagi orang tua untuk membimbing, mengarahkan anak-anak kami yang belajar di rumah. Biarlah Tuhan anak-anak kami tetap semangat, beri hikmat kepada mereka, sehingga melalui pendidikan ini nama Tuhan semakin ditinggikan melalui hikmat dan pengetahuan mereka ya Bapak. Kami juga Tuhan berdoa untuk rencana sidang sinode yang akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati, bahkan persiapan yang dilakukan diberkati oleh Tuhan, bahkan panitia yang akan dibentuk diberkati oleh Tuhan. Biarlah dapat bekerja mempersiapkan sidang sinode ini, sehingga sidang sinode ini dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta GNI beserta dengan keluarga. Beri kekuatan, beri hikmat, beri kesehatan dalam pelayanan. Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka, menjauhkan mereka dari virus penyakit yang mematikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk rencana pilkada yang akan diadakan pada bulan Desember di kota kami, Kota Pematang Siantar, dan juga Kabupaten Simalungun. Tuhan yang menolong, memberikan kelancaran, memberikan kemudahan, bahkan persiapan yang dilakukan oleh KPU maupun lembaga yang berhubungan dengan itu. Tuhan yang menolong dan memberkati, sehingga proses pilkada ini dapat berjalan dengan baik, tertib, semuanya untuk membawa kebaikan di kota kami dan juga di Kabupaten Simalungun. Kami juga Tuhan berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan menolong, memberkati, secara khusus pemerintah negara kami, mulai dari presiden, menteri, sampai ke daerah-daerah. Beri hikmat, beri kemampuan dalam melakukan dan memutuskan
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Tuhan menolong, memberi hikmat bagi pemimpin kami. Bahkan kami berdoa untuk TNI Polri dalam menjaga keamanan. Tuhan menolong dan memberkati. Bahkan kami berdoa untuk tim medis, rumah sakit, dokter, perawat yang menangani COVID-19 ini. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi mereka, sehingga orang-orang yang mengalami penderitaan oleh karena COVID dapat dipulihkan, dapat disembuhkan, dapat ditolong oleh karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan berdoa secara khusus untuk kota kami, kota Pematang Siantar. Mari Bapak, Engkau tolong, Kau berkati kota kami, Kau berkati penduduk kota ini. Bahkan Tuhan taruhkan di hati penduduk kota ini hati yang patuh dan taat kepada peraturan yang diarahkan oleh pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami terhindar dari COVID-19 ini Bapak. Tuhan menolong, memberkati kota kami, memberkati penduduk kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Inilah ya Bapak doa kami, inilah Tuhan permohonan kami. Kami menyadari ya Bapak, banyak dosa, banyak kesalahan kami dalam mengiring Tuhan. Oleh sebab itu, mari ya Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami, layakkan kami dan kuduskan kami dari keberdosaan kami ya Tuhan. Inilah Bapa doa kami, inilah Tuhan permohonan kami. Kami percaya dan yakin Tuhan akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri doa kami ini ya Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memuji Tuhan dengan bermazmur. Mari bersama-sama kita membuka Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacanya dimulai dari judul Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sesuai tema minggu ini, khotbah minggu ini adalah hidup yang menghasilkan buah. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara sikap hati, bicara, bahkan pikiran kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi semua sesama kita. Itulah yang Tuhan rindukan dari kita. Selagi kita hidup, kita harus berjuang bagaimana hidup kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Saya minta Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Terima sukacita surga. Sukacita itu akan terpancar karena ada pengharapan, jaminan dari Kristus. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Terima sukacita surga. Haleluya. Sukacita surga
Saatnya kita menyembah Tuhan kita, sebab Dialah sumber kebenaran yang sejati. Dia yang selalu menuntun kita. Mari kita sembah Dia, agungkan Dia. Yesus, hanya Kaulah kebenaranku, Kau yang menyelamatkanku. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan berharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku sembah Dia, agungkan Dia dengan bersuara. Haleluya. Bapa yang baik, kami merenungkan kebaikan, kasih, lawatan Tuhan di hidup kami. Kalau sampai saat ini kami bisa menikmati kemurahan Tuhan, itu semua hanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami merenungkan kebaikan Tuhan, karena Engkau yang sudah mengampuni jiwa, menebus kami dari kebinasaan, menghapuskan segala pelanggaran-pelanggaran kami, dan tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyembah, memuliakan, mengagungkan-Mu Tuhan, dalam kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, kekudusan-Mu. Sungguh terpesona oleh keagungan-Mu, terpesona oleh segala perbuatan-Mu yang ajaib, perkara-perkara ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami, membuat kami semakin hari semakin memandang kepada Engkau, Allah kami yang luar biasa, Allah yang selalu menopang kami dengan kasih setia dan rahmat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya kepada-Mu lah segala pujian, hormat, kemuliaan. Hanya pada-Mu lah kami berserah. Oleh sebab Engkau sumber kebenaran, sumber pengharapan, sumber kekuatan kami. Jiwa kami benar-benar tenang dan teduh di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, lebih dari segalanya, hanya Engkau lah yang kami andalkan. Haleluya Bapa. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu,
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini, dan saat ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, dan Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bersabdalah, berfirmanlah bagi kami, agar kami terus bertumbuh dan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak, Ibu, dan saudara. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Surat Filipi pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Tetapi saya hanya membacakan ayat 22 saja. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tema kita pada hari ini, hidup yang menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan saudara, pohon mangga akan dikatakan tumbuh baik apabila menghasilkan buah. Tak peduli sebesar dan serimbun apapun pohonnya, kalau yang namanya pohon mangga tidak menghasilkan buah, maka pohon itu belum bisa dikatakan tumbuh dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang bisa menyebabkan pohon tidak berbuah? Ada banyak kemungkinan. Mungkin tanah yang kurang subur, atau kurang pupuk, kurang air atau kekeringan, atau mungkin karena terlalu basah sehingga akarnya busuk. Berbagai jenis hama juga bisa membuat pohon menjadi tidak subur dan pada akhirnya mati kalau tidak segera diatasi atau ditangani. Jadi pohon mangga tugasnya adalah untuk menghasilkan buah mangga yang ranum, yang matang, dan juga manis rasanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Ada banyak orang tidak menyadari apa yang menjadi tujuan hidupnya. Mereka hanya menjalani sekenanya saja tanpa melakukan sesuatu yang berarti. Tidak jarang pula dosa-dosa terus menyerang, seperti hama yang menyerang berbagai bagian pohon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
bagai hamba. Terkadang letaknya pun tersembunyi sehingga jika tidak hati-hati kita tidak menyadari bahwa kita sedang atau sementara sedang diserang dosa yang akibatnya bisa mematikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti pohon yang bermasalah, kita pun lama-lama akan kering, tidak lagi menghasilkan buah, lalu binasa sia-sia. Menghasilkan buah bukan hanya penting bagi sebuah pohon, tetapi Alkitab jelas berkata bahwa hidup kita pun perlu menghasilkan buah. Bahkan dengan jelas dikatakan bahwa itulah tujuan kita di saat kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang tercatat dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 22. Bagian A, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara, surat ini adalah surat penjara. Artinya Paulus sedang berada di dalam penjara. Ini sesuatu hal yang tidak mudah, ini sesuatu hal yang tidak gampang. Biasanya orang di dalam penjara itu tertekan, minta diperhatikan, perlu dukungan, support. Tetapi Paulus luar biasa. Dia katakan bahwa jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Paulus mengingatkan kita semua bahwa hidup ini harus penuh dengan buah. Seperti apa berbuah itu? Berbuah berbicara tentang hidup yang bermanfaat, bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya diri dan juga keluarganya, tetapi juga bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbuah berbicara tentang pertumbuhan rohani, pertumbuhan ke arah yang baik, yang bermanfaat bagi sesama. Ini artinya adalah ada usaha untuk memperbaiki diri terus menerus, ada progres, ada peningkatan kualitas yang menyenangkan hati Tuhan dan juga bisa dilihat oleh banyak orang. Saudara-saudara, Yesus juga berulang kali memberikan penekanan akan hal ini. Di dalam Matius 12 ayat 33 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata dari buahnya lah sebuah pohon dikenal. Seperti apa buah yang kita hasilkan sangat menentukan bagaimana kita menentukan tujuan hidup. Apakah tujuan hidup kita hanya berpusat pada kepentingan diri sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan sesama?
bersama. Mari kita renungkan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga mengingatkan dengan tegas bagi setiap kita yang tidak menghasilkan buah. Dalam Matius 7 ayat 19 dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya pohon yang tidak menghasilkan buah tidak ada gunanya untuk dipertahankan. Batang kering itu hanya akan berakhir dengan ditebang lalu dibakar. Seperti itu pula kehidupan yang kita jalani dengan sia-sia. Tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak layak untuk dipertahankan. Tidak layak untuk kita banggakan. Kemudian saudara-saudara, bagaimana supaya kita dapat selalu berbuah, menjadi berkat? Kalau kita membaca di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita dapat selalu berbuah dan menjadi saluran berkat dalam kehidupan ini? Dikatakan, oleh Kristus tinggal dan melekat pada Kristus. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk dapat berbuah yang harus kita lakukan adalah melekat erat dengan Kristus. Jadi kita harus menyadari bahwa di luar Kristus, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuah. Bahkan kalau satu ranting lepas dari pokoknya, maka ranting itu pasti akan mati. Itu sebabnya yang harus kita lakukan untuk dapat berbuah baik adalah melekat kepada Tuhan. Ini berbicara tentang kehidupan yang selalu rindu untuk menjalani keintiman dengan Tuhan, hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan, tentu lewat doa-doa kita dan juga ibadah-ibadah kita. Jadi saudara-saudara, selama kita masih hidup, marilah kita berusaha dan meminta agar Tuhan menolong kita untuk terus menghasilkan buah. Meskipun dalam situasi sulit seperti ini, karena situasi pandemi COVID-19, tetapi kita berdoa oleh pertolongan Roh Kudus, kita terus semangat bertumbuh dan hasilkan buah yang manis, agar hidup kita ini berguna, bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dulu ada satu media yang sedang diramaikan dengan berita kedukaan atas meninggalnya seorang bayi yang bernama Adam Fabumi di usia 7 bulan. Saudara, kisahnya sangat menarik. Bagaimana perjuangannya melawan penyakit yang dideritanya. Sejak di dalam kandungan, Adam sudah divonis mengidap penyakit sindrom Dandy Walker, yaitu kondisi medis yang mengakibatkan kelainan bawaan otak dan pelindung cairan utama.
kampanye. Pada beberapa kasus ada partisi otak yang absen. Kemudian setelah lahir, sederet penyakit juga divoniskan kepada Adam. Yang terakhir adalah penyakit langka, itu trisomi 13, yaitu kelainan yang terjadi pada kromosom 13 yang membuatnya memiliki 3 salinan. Padahal biasanya kromosom normal hanya memiliki salinan sepasang. Sehingga kondisi ini menghasilkan kecacatan dan kelainan fisik di banyak bagian tubuh seperti jantung, otak, tulang belakang. Saudara, dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun yang membuat menjadi luar biasa adalah bagaimana perjuangan Adam dan orang tuanya yang tidak pernah putus asa dalam menghadapi berbagai penyakit ini. Sampai detik terakhir di masa hidupnya yang singkat. Luar biasa, Adam dapat memberikan dampak dan menginspirasi begitu banyak orang sampai akhirnya berdirilah Adam Fabumi Foundation untuk membantu mereka yang juga sedang berjuang melawan penyakit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran bagi kita sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk memberi hidup yang bermanfaat, hidup yang berdampak bagi sesama. Berapa usia kita saat ini? Sudah berapa banyak waktu yang Tuhan berikan untuk kita? Apakah kita sudah memakai waktu anugerah Tuhan itu dengan baik? Adakah waktu yang kita sia-siakan? Paulus kembali berkata dalam Filipi 1 ayat 22a, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi ayat ini mengingatkan selama Tuhan masih menganugerahkan kehidupan bagi kita, maka selama itu pula kita menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya. Kita dipanggil untuk menjalani kehidupan yang berdampak, yang bermanfaat bagi orang lain, serta tentunya menghasilkan buah yang manis. Jadi bukan yang dihasilkan bukan sekedar buah yang biasa, tapi buah yang manis, yang dapat menjadi berkat bagi sesama serta memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, Paulus mengingatkan kita yang terpenting bukan sekedar seberapa lama kita hidup, tapi seberapa besar hidup kita yang berdampak dan berbuah bagi orang lain. Dan itu pun Yesus sudah memberikan teladan bagi kita selama 33 tahun Yesus ada di dunia ini. Dan begitu banyak orang yang merasakan kasih Tuhan, kasih Allah, keteladanannya dalam melayani Tuhan, penyerahan dirinya sesuai dengan kehendak Bapa untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk bersedia memberikan diri dan melayani dan mengasihi sesama kita. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang sulit oleh karena pandemi COVID-19, dan kembali lagi oleh karena kita melihat, kita sudah mengevaluasi peningkatan COVID-19 di Indonesia, di seluruh dunia, bahkan juga di Siantara ini. Maka kembali minggu depan ibadah secara bersama-sama di gereja
di rumah kita masing-masing. Saya harap Bapak Ibu bisa memaklumi semuanya untuk kebaikan kita bersama, untuk kesehatan kita. Dan kita percaya bahwa semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kita ingat hidup kita hanya sekali. Kiranya kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Untuk menjadi Allah Tuhan. Ingat, untuk menjadi Allah Tuhan, kita menghasilkan buah, menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Tuhan. Saya berdoa dan kita percaya juga bahwa Tuhan menolong kita dalam kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, dan pendidikan anak-anak kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya kami tetap semangat di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, dan kami tetap hidup bermanfaat, berdampak untuk sesama kami. Kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami, tapi kehidupan kami menjadi saluran berkat. Terima kasih berkati Bapak Ibu saudara jemaat GMI Bukit Sion, dimanapun mereka berada, baik dari anak-anak sampai dewasa, lansia. Tuhan memberkati. Tuhan anugerahkan sukacita, damai sejahtera, penghiburan dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan, agar kami layak dan berkenan kepada Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Allahku, perbuatanmu dan maksudmu yang ajaib. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Sungguh kami bersyukur buat segala yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sebagai ungkapan syukur kami, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan tolong hati kami, Tuhan tolong sikap kami untuk kami dapat beri yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Pakai hidup kami Bapa sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Karena itulah ibadah yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Kita mengangkat pujian, pengharapanku hanya Yesus saja.
saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya ibadah ini akan diakhiri. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian. Berikan ku hati seperti hati-Mu Tuhan. Menjalani hari-hari ke depan, marilah kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus yang selalu menuntun kita dengan kasih dan rahmat-Nya. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Kita akan kembali pujian ini sebagai sikap doa kita. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Bapak, Ibu, dan seluruh saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita beri waktu saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.